Duh, lemot di sini. Pas lagi dipakai anak-anak ngegame kayaknya. Nah, jadi untuk presentasi selanjutnya dari Chief Aulia terkait dengan pola distribusi aliran. Silakan. Kok belum muncul ya, Bu? Apa yang nggak muncul, Mbak Sif? Udah ada kok. Oh iya, tah. Di HP ku kok nggak ada ya? Sebentar. Presentasi belum muncul. Udah kelihatan, Mbak Sif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak suaranya, Bu? Suaranya bolak-balik. Suaranya kedengeran sih, cuma menggema gitu Iya, loh. menggema. Gak apa-apa sih. Lagi di goa Jelas sih ya. kalau terlalu cepat masih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. saya akan selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi dari ruas Jembatan Ampera sampai dengan Pulau Kemaro. Penulisnya ada Fatwana Fajri Junaidi, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Publikasinya kalau cari di Google ini jurnal analisis aliran sungai yang diterbitkan tahun 2014. Link jurnalnya bagaimana tertera atau bisa juga dilihat melalui tautan yang sudah saya bagikan kemarin.
Reviewernya saya sendiri, Pak Ulia, mahasiswi jurusan Teknik Kelautan, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah Sungai Musi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Palembang, merupakan jenis aliran saluran terbuka yang rumit. Karena berdasarkan kedudukannya, permukaannya yang bebas, jenis aliran dan kecepatannya cenderung berubah sesuai waktu dan ruang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aliran, sehingga untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Ada gambarnya ya? Sungai Musinya? Sungai Musinya. Enggak ditambahin. Oke, lanjut. Nah, tujuannya untuk mengetahui distribusi kecepatan aliran dari setiap cross section atau potongan melintang di lapangan. Hasil dari analisis distribusi kecepatan aliran pada potongan melintang dapat dibuat dengan permodelan aplikasi server agar mengetahui pola kecepatan aliran. Yang kedua, mengetahui jenis aliran yang terjadi pada aliran lurus maupun tikungan dari pengaruh kecepatan aliran sungai. Nah, teori utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah mereka menggunakan teori bilangan Freud dan bilangan Reynolds yang diplot menggunakan program server 11 atau server 11 untuk menentukan distribusi dan karakteristik aliran Sungai Musi. Ini adalah gambar dari aplikasi yang digunakan. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif pada penelitiannya. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis regresi, yaitu analisis yang menggunakan dua variabel atau lebih. Nah, untuk diagram alir penelitiannya itu sendiri dimulai dari studi pengumpulan beberapa studi literatur seperti jurnal, diktat, buku, informasi yang menunjang. Kemudian yang kedua ada persiapan alat dan bahan, kemudian pengumpulan data yang mencakup di dalamnya data primer dan juga data sekunder. Data primer seperti kedalaman sungai, lebar sungai, dan seterusnya. Data sekunder berupa peta Sungai Musi. Nah, selanjutnya data yang terkumpul itu dianalisis tentang perhitungan luas penampang melintang sungai. Yang kedua, perhitungan debit pada tiap titik. Tiga, pembagian jenis aliran. Kemudian baru dilakukan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, rumus-rumus yang digunakan dalam jurnal ini adalah yang pertama ada rumus angka Reynolds, di mana P sama dengan VD per V, di mana R adalah bilangan Reynolds, V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per sekon, D ada panjang karakteristik, dan V adalah viskositas dengan meter persegi per sekon. Dan yang kedua ada rumus bilangan Freud, mana FR sama dengan V per pangkat G kali Y, di mana FR adalah bilangan Freud, V adalah kecepatan aliran, G percepatan gravitasi, dan Y panjang karakteristik kedalaman. Nah, selain rumus bilangan Freud dan bilangan Reynolds, ada juga rumus asas kontinuitas, di mana debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Atau bisa juga dengan V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Di mana V1 adalah kecepatan aliran masuk, A1 luas saluran ketika aliran masuk. V2 adalah kecepatan aliran keluar, dikali A2 luas saluran ketika aliran keluar. Dan yang terakhir ada rumus debit air, di mana Q adalah A dikali V. A adalah luas penampang, dengan V adalah kecepatan rata-rata. Nah, poin-poin di dalam jurnal ini. Nah, berdasarkan tinjauan pustakanya, penelitian ini sebelumnya sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Sri Nurwahyuni pada tahun 2013.
Hanya saja, kala itu penelitian ini menggunakan metode Point Integrated Sampling atau PIS, yakni pengukuran pada titik-titik tertentu yang telah ditentukan pada arah vertikal maupun transversal. Nah, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder. Untuk data sekunder ini diambil dari peta topografi sungai dari Google Earth serta lebar sungai juga. Nah, setelah pengumpulan data tersebut, dilakukan pengolahan data berikut ini. Yang pertama, kedalaman sungai. Nah, untuk mengumpulkan data kedalaman sungai ini diperoleh menggunakan alat ekosounder. Yang kedua, ada penampang melintang sungai yang diperoleh dengan pengukuran manual, lalu memplot hasil pengukurannya. Dan yang ketiga, ada kecepatan aliran, diperoleh menggunakan alat current meter. Nah, hasil dan pembahasan. Pada analisis perhitungan ini, penulis menjadikan acuan pada 3 bagian awal, yaitu lurus, kelokan, dan setelah kelokan. Satu potongan melintang dari setiap bagian dijadikan acuan data perhitungan karena terdapat kedalaman dan kecepatan paling tinggi dibandingkan dengan potongan melintang yang lain pada bagian masing-masing. Jadi untuk yang dijadikan acuan oleh penulis ini diambil dari 3 bagian ya, yaitu bagian sungai yang lurus, kelokan, dan setelah kelokan. Nah, satu potongan melintang itu jadikan acuan data perhitungan. Jadi nggak semuanya yang diambil, tapi dari 3 itu aja. Nah, ini adalah potongan melintang 1. Nah, dari potongan melintang yang 1, diperoleh luas daerah titik tinjau 3, yakni 159 dikurangi 106 meter dikali 19,6 meter, di mana luas penampang yang digunakan ini adalah trapesium. Nah, kemudian baru dihitung debit aliran pada daerah titik 3, yakni dengan rumus debit V dikali A, di mana V-nya adalah 0,578 meter persegi per sekon dikali 1038,8 meter persegi, hasilnya 600,43 meter kubik per sekon. Nah, untuk titik yang, masih titik pertama ya. Untuk titik pertama, bilangan fruitnya dengan rumus sebagai berikut, diperoleh nilai sebesar 0,041705, dan untuk memasukkan ke bilangan Reynolds, kita memerlukan kekentalan kinematis, yang dimana kekentalan kinematis ini diperoleh dari rumus 1,14 dikurangi 0,031 dikali T atau suhu dikurangi 15 ditambah 0,00068 kali suhu dikurangi 15 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, setelah dilakukan kecilnya. Bentar dulu. Yes.
Susah Bu kalau dibesarin. Nah, dari nilai ini diperoleh Di Slexo coba Kak, di Slexo. Komputer kan? Nah. Tapi kecil ya Bu tetap. Iya. Karena kemakan itu deh. Kemakan apa sih? Desainnya itu dia. Di Dia saya kan jelas. iya, tapi kecil-kecil. Terus Nah, dari titik yang pertama terlihat bahwa bilangan Freud serta bilangan Reynolds yang dapat diketahui adalah bilangan Freud-nya kurang dari 1 dan Reynolds-nya di atas 12.500. Yang ini berarti kalau Freud kurang dari 1 adalah aliran subkritis dan Reynolds di atas 12.500 merupakan aliran turbulen. Ini untuk titik yang pertama. Nah, untuk titik yang kedua, diperoleh ada gambar ininya nggak Kak? Gambar sungainya titik 1 tuh di titik mana di bagian sungai itu, titik 2 di titik mana gitu. Ada nggak di situ? Maksudnya di jurnal itu ada mencantumkan apa? Fotonya nggak? Biar kita tahu juga oh di bagian situ alirannya itu dari mana ke mana gitu. Nah, ini yang saya maksud. Nggak ada di PPT ya. Ini nih. Titik-titik itu yang penting tuh. Adik. Nih. Tadi gimana? Saya lanjut dulu ya, Bu. Iya. Nah, dari potongan melintang nomor 7 yang kedua, itu ada nilai debit sebesar 782,5 meter kubik per sekon dan bilangan Freud 0,03 sekian, bilangan Reynolds sebesar 11,4992,47,35. Nah, di sini juga terlihat di titik 2 bahwa bilangan Freud serta bilangan Reynolds yang diketahui adalah Freud-nya kurang dari 1 dan Reynolds-nya di atas 12.500 yang merupakan sama seperti tadi, yang Freud-nya di mana adalah merupakan aliran subkritis dan Reynolds-nya merupakan aliran masuk di aliran turbulen. Nah, untuk potongan melintang yang ketiga, ada debit aliran sebesar 673,54 meter kubik per sekon
Bilangan Freud-nya 0,031 sekian. Bilangan Reynolds ada sekitar 846,6596,17. Dan ditarik kesimpulan juga bahwa bilangan Freud-nya serta bilangan Reynolds yang diketahui adalah Freud-nya kurang dari 1 dan Reynolds-nya juga di atas 12.500, yang dimana merupakan lagi-lagi sama seperti dua titik yang sebelumnya, yakni merupakan aliran subkritis dan juga aliran turbulen. Dan inilah hasil akhirnya. Dan yang di atas adalah hasil dari yang sebelah sini, merupakan bilangan Freud dari Sungai Musi, dan yang sebelah sini merupakan bilangan Reynolds pada aliran Sungai Musi, yang mana apabila kita lihat dari grafik ini, bilangan Freud-nya kurang dari 1 rata-rata. Dan untuk bilangan Reynolds-nya itu di atas 12.500. Nah, ini adalah kontur kedalaman dasar aliran dalam 2 dimensi menggunakan program server 11. Dan yang terakhir adalah gambar pola kecepatan aliran pada Sungai Musi. Nah, kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil dari penelitian di atas, terdapat beberapa titik yang memiliki perbedaan distribusi kecepatan maksimum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, di antaranya keadaan lintasan aliran yang menyebabkan beberapa gaya, seperti gaya gesek, gaya sentrifugal, dan lain-lain. Nah, yang kedua, melalui penggambaran pada layout, dapat terlihat jelas perbedaan pola kecepatan aliran yang ditandai dengan warna tertentu, yakni di gambar yang terakhir tadi, yang ada legendanya itu. Setelah dianalisis, maka diketahui bahwa debit aliran pada potongan 1 tidak memiliki nilai yang sama pada potongan terakhir. Yang ini ya tadi. Nah, di mana titik dari ujungnya ini ke sini memiliki ini nilai debit aliran yang tidak sama karena disebabkan oleh geometri. Disebabkan oleh geometri penampang melintang Sungai Musi pada ruas ini memiliki beberapa anak sungai sehingga terjadi perubahan debit. Dan yang ketiga, jika berdasarkan bilangan Freud dan Reynolds yang didapat, jenis aliran seluruh potongan sungai ini adalah turbulen karena Re di atas 12.500 dan merupakan aliran subkritis karena bilangan Freud-nya kurang dari 1. Namun, setiap potongannya memiliki variasi dari nilai bilangan Freud dan Reynolds tersebut. Nah, kelebihan dari jurnal ini. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini sudah menggunakan teknologi yang semakin berkembang, sehingga perhitungannya menjadi lebih akurat. Dan yang kedua, berkat teknologi yang semakin baik ini juga, program bisa memproses langsung peta sebaran aliran, sehingga membuat segala sesuatunya lebih mudah. Nah, jika ada kelebihan, pasti di dalam jurnal ini juga terdapat kekurangan. Yang mana kekurangan dari jurnal ini adalah, seperti yang dijelaskan di awal, bahwasannya yang kita ketahui bersama juga, bahwasannya sungai itu merupakan penampang saluran terbuka. Nah, karena dia merupakan penampang saluran yang terbuka, maka dia juga senantiasa berubah-ubah. Maka penelitian yang dilakukan di tahun 2014 ini pasti tidaklah sama dengan penelitian yang dilakukan di tahun 2017 atau bahkan 2020. Yang mana yaitu karena yang diteliti merupakan penampang saluran terbuka, debit air yang ditemukan pada tahun 2014 ini mungkin saja atau sangat mungkin bisa berbeda dengan keadaan di tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bisa dijadikan pedoman atau patokan tetap pada distribusi aliran di Sungai Musi.
Nah, kalau saran dari saya selaku reviewer, jurnal penelitian ini menurut saya sudah cukup lengkap. Namun untuk selanjutnya penelitian ini bisa dikembangkan itu Bu, dengan cara kan tadi sudah diperoleh peta sebaran aliran sungai yang ada di Sungai Musi. Nah, mengingat Sungai Musi ini kan digunakan sebagai banyak sekali kegiatan untuk di Kota Palembang itu sendiri, seperti sebagai sarana transportasi, pasar terapung, dan juga banyak hal. Mungkin bisa di lain kesempatan bisa dilakukan penelitian kira-kira kegiatan atau yang aman atau cocok digunakan pada aliran tertentu, atau juga bisa jenis infrastruktur apakah yang bisa dibangun pada titik-titik tertentu, serta dampak apakah yang bisa timbul akibat perbedaan distribusi aliran sungai, utamanya di Sungai Musi ini. Sudah, sekian presentasi yang ada pertanyaan. Terima kasih Siva atas presentasinya. Nanti di PPT tambahin lagi yang mau disetor, tambahin itu ya, gambar pola alirannya ya. Ya, Gambar Sungai Musi, titik-titik yang mau di yang mau diamatin itu. Terus di titik, misalnya ada keterangan titik 1, pilihan Renault-nya segini, fraud-nya segini, itu tetap dikasih gambar, terus kasih panah tuh titik 1 di mana sih gitu, nilainya segini gitu. Jadi ada bisa ngelihat, kita bisa ngelihat oh yang tikungan itu toh titik 1 misalnya, atau titik 5 gitu. Oke, bagus presentasinya. Silakan Arifa untuk menanyakan. Sudah jelas, Bu. Nanya lah. Alhamdulillah. Kenapa nggak boleh ya? Kan sudah Nanya. Oh iya, Mbak Sif, kenapa ya penulis kayak penelitiannya itu dilakukan di misalnya di titik itu gitu, Mbak Sif? Adakah kayak kelebihan dari titik itu? Gitu, Mbak Sif. Nah, untuk yang titik mana yang di sungainya, atau kenapa Iya. di Sungai Musi? Iya, bukan. Maksudnya kenapa misalnya kan udah jelas kan di Sungai Musi. Lah kenapa kok ada di misalnya stasiun 1 di sini, terus 2 di sini. Kenapa peneliti itu ngambil sampel yang di situ gitu loh. Iya kan yang dijelaskan di PPT tadi. Jadi peneliti ini kan mau mengambil dari 3 titik mirip. Titik yang pertama itu dia merupakan aliran yang lurus. Kan tadi ada 3 ya. Mana ya? Biar nggak lama. Nah, peneliti ini mengambil tiga titik acuan. Yang pertama itu titik yang lurus, kelokan, terus setelah kelokan. Jadi yang 3 tadi itu karakteristiknya. Yang pertama itu kalau nanti gambarnya saya cantumkan, maaf ya Bu. Nah, yang titik pertama itu titik yang lurus, Rif. Jadi dia itu atau di share gambarnya yang jurnal, coba biar Arifah ngelihat dari jurnal itu yang ada gambarnya. Nah, itu. Nah, ini kan lurus. Nah, ini titik pertama nih yang diambil sama peneliti tadi. Nah, yang kedua dia ngambil PS7. Itu potongan 7. Ada. Nah, kenapa yang ini? Karena dia adalah titik setelah kelokan. Gitu. Maaf. Ini adalah titik kelokan. Nah, kemudian jadi alirannya itu dari CS1 itu ya. Pola jalannya itu dari CS1 ke CS13 itu ya. Jalannya, arusnya. Iya, Bu. Nah, yang terakhir penulisnya ini mengambil titik setelah kelokan. Gitu. Di sini yang paling akhir. Karena ini Bu, kan tadi disebutkan ada beberapa gaya yang mempengaruhi. Kayak yang saya paling ingat deh Bu ini, gaya ini Bu, sentrifugal itu yang salah satunya yang Bu Ani pernah bilang. Nah, kenapa titik 7? Karena di titik 7 itu ada gaya itu, salah satunya yang mempengaruhi debit aliran, yaitu gaya sentrifugal. Makanya beda lagi. Makanya kenapa penulisnya tuh ngambil 3 titik aja yang jadi acuan. Gitu. Apakah di situ
Gimana Rif? Lanjut Rif. Terus yang apa? Saya agak bingung yang ini Mbak Sif, yang kayak menghitung bilangan fraudnya itu. Berarti itu tiap titik harus dihitung gitu ya? Iya, karena dia berpatokan pada Reynolds sama Ford-nya. Kan? Ya kalau bilangan fraud itu untuk apa? Menentukan kecepatan Oh, termasuk laminar, turbulen atau atau transisi. Pola apa sih? Iya. pola alirannya. Kalau maksudnya kalau yang tadi itu katanya Mbak Siva itu yang kelokan. Nah itu apakah pengaruhnya cuman dari itu aja atau ada faktor lain Mbak Sif? Menurutku yang paling Nah, itu yang mau mempengaruhi saya tanyain juga. gimana. Iya, itu menyambung pertanyaannya Arifah juga, apakah karena itu hanya faktor kelokan atau ada faktor lain yang mendorong. Kalau saya pertanyaannya lebih ke titik 1, 2, 3. Kenapa kok di daerah itu gitu? Kan Sungai Musi pastinya panjang. Kenapa kok di lokasi itu dia ngambil? Mungkin di situ ada ya, mungkin di jurnalnya ada. Kalau nggak ada yo tidak usah mengada-ngada. Mungkin ada penjelasan gitu. Mungkin ada penjelasan seperti itu. Iya, kalau di jurnalnya tuh nggak ada Bu spesifiknya kenapa di situ. Tapi menurut saya gini Bu, kalau sebagian besar aliran Sungai Musi yang terlihat kan lurus Bu, yang dibuat transportasi, penyeberangan tuh kan yang lurus. Nah kalau dia lurus kan itu nggak ada gaya-gaya yang lain Bu, seperti yang tadi itu atau Lurus-lurus apa aja. dan iya lurus aja Bu, makanya peneliti ini beliau ini ngambil yang ada kelokan karena pasti ada bedanya gitu. Kalau lurus kan insya Allah kayaknya rata gitu. Bisa mainin mainannya berisik. Terus. Mbak Sif, Ya, untuk apa namanya? Untuk pengukurannya itu kayak pengukurannya itu kayak kemarin kita itu atau gimana ya? Maksudnya apa aja sampel yang harus dibutuhkan gitu loh? bentar ada di sini. Nah, kalau alat sebelum melakukan penelitian itu, penulisnya ini ada beberapa data yang diambil manual. Yang pertama, untuk kedalaman sungainya ini, penulisnya juga menggunakan manual, yaitu pakai alat echo sounder. Itu yang poin pertama. Nah, yang poin kedua, penulisnya ini juga butuh penampang melintang sungai. Itu diperoleh pengukuran manual juga, lalu memplot hasil pengukurannya, masukin ke server 11 tadi. Nah, yang ketiga, yang harus dicari juga ini awalnya adalah kecepatan aliran, yaitu pakai current meter. Gitu. Jadi nggak pakai kayak kita kemarin, soalnya kan ini luas banget. Udah jadi besar gitu ya. Ya, jadi ini langsung pakai alat gitu loh, langsung ketahuan hasil. Dia cuma ngidupin alat di situ udah ketahuan. Oh, kecepatan alirannya 5 meter per sekon gitu, langsung muncul seperti itu. Nah, kenapa kalian kemarin langsung belajar itu biar tahu cara mendapatkan kecepatan aliran itu dengan cara begini gitu. Alat itu pun bekerjanya seperti itu gitu. Kalau echo sounder itu tahu konsepnya echo sounder? Kenapa dia kok bisa tahu kedalaman? Sifatnya gimana? Kira-kira secara logika konsepnya gimana alat itu? Apa ya? Memantulkan. Yes. Memantulkan. Ya, Bu. Jadi terbacanya itu dari pantulan itu. Oh, ketinggiannya berapa itu teknologinya di situ. Jadi kalau untuk skala penelitian memang lebih enak pakai alat itu. Cuma kalau pas skripsi ketika ditanya ke dalam apa, ya silakan main Mbak Sofi. Nah, ketika penelitian skripsi minimal kalian tahu konsepnya mencari kecepatan kalau dengan cara manual itu kayak gimana. Jadi dasar-dasar itu yang harus diketahui terlebih dahulu kalau mau menggunakan alat yang lebih canggih gitu. Kalau alat kan tinggal pakai
operasionalnya gimana, langsung cus langsung nyalain tunggu gitu kan, gitu doang. Gak cara nyarinya kan nggak tahu gitu. Terus apa lagi ya tadi ya? Kak Arifa gimana? Sudahkah? Iya. Nah, coba Syifa ditampilkan yang tadi yang mana ya? Gambar terakhir ya, yang ada warna-warninya itu loh. Oh iya, Bu. Nah, Nah ini, itu yang oranye itu pola aliran ya? Hijau, kuning, oranye gimana maksudnya itu? Ada penjelasan nggak? Itu kan ada di sampingnya itu, kecil banget itu, nggak kelihatan. Ada hijau, oranye, kuning. Nah, itu coba dibacain, Pak. Mungkin bisa diperbesar yang khusus yang itu. kita lihat Digeret itu. jurnalnya aja ya, biar jelas. Oh ya, coba. Itu ada tanda-tanda angka-angka kalau nggak salah tuh. Sama kecil juga. Oh. Ini jelas nggak, Bu? Aduh. Coba. Itu meter per sekon berarti ya? Berarti kalau ada oranye, nah coba dijelaskan konsepnya. Kenapa kok begitu polanya? Hijau itu yang hijau itu 0, intinya yang oranye itu kecepatannya berarti tinggi kan, semakin ke atas semakin tinggi itu kan, 0,55 meter per sekon ya satuannya. Nah coba dijelasin ya biar yang lain juga mungkin paham, mungkin Syifa udah ngerti dan ingin biar memperdalam aja konsepnya gitu, kenapa kok polanya seperti itu. Iya, Bu. Jadi kalau berdasarkan gambar pola kecepatan aliran ini, warna biru ini dari mulainya dari bawah ya. Dari yang biru ini paling rendah kecepatannya. Sampai ke atas. Biru. Oh ya, biru ya, betul. Nah, sampai ke atas itu makin tinggi. Angka 0,55. Nah, kenapa polanya seperti ini? Karena saya sebenarnya belum paham juga sih, Bu. Nanti kalau salah, ini menurut saya dulu ya, Bu. Silakan. Nah, kalau menurut saya, kenapa yang dominan itu warna kuning? Karena ya rata-rata aliran sungai itu seperti itu. Karena dia selalu mengalir gitu, Bu. Jadi kecepatannya itu seperti ini. Kalau misalnya biru itu dia biasanya stuck, Bu. Karena kan kecepatannya paling rendah, Bu. Itu di sisi-sisi sungainya itu selain kelokan itu dia kan tidak ada aliran yang berjalan, Bu. Jadi makanya kecepatannya itu ya nggak seperti tidak terlihat gitu kecepatan. Tadi polanya subkritis ya? Iya. Subkritis ya? Nah, kalau subkritis itu iya. kalau dilihat dari kecuramannya konturnya apa sih namanya itu kontur dasarnya itu kayak gimana? Kalau superkritis kan curam banget. Nah, kalau subkritis gimana? Kalau subkritis sedang-sedang aja. Sedang aja. Nah, coba lihat bedanya subkritis sama kritis. Coba lihat gambar yang dulu pernah saya share tuh. Subkritis, kritis sama superkritis. Di mana ya? Di classroom ya, Bu? Iya. Kalau di sini tuh nggak ada gambarnya, Bu. Cuman penjelasannya dia kalau di bawah 1 itu kritis, Bu. Subkritis itu pola apa sih namanya? Alirannya, kemiringan dasarnya itu di bawah dari kemiringan airnya apa sih? Tapi nggak curam banget. Kalau kritis itu sama ya, sejajar gitu loh kontur dan
slope-nya aliran. Kalau misalnya ada belokan-belokan kayak gitu, slope-nya aliran dari suatu wadah yang tenang, terus misalnya ada turunan, itu sama kalau kritis. Jadi kalau subkritis itu di atasnya. Nah, kalau superkritis saking dari curamnya sehingga apa itu namanya? Pola konturnya itu di atasnya. Aliran saking ini gimana ya? Saking dari saya pakai video enggak ini ya? Oh iya, saking dari tingginya ya, saking dari misalnya dari yang tenang terus kemudian turun. Nah, saking dari curamnya itu sampai kayak gini, gitu pola alirannya. Jadi sangat cepat. Superkritis itu kecepatannya bisa dibilang sangat cepat sekali turunnya gitu. Kalau subkritis tidak terlalu, benar kata Siva, jadi agak sedang-sedang lah gitu. Itu subkritis. Nah, kalau terkait dengan pola aliran yang oren, nah kalau yang oren itu kan awalnya oren tua ya, oren tua terus yang di pojokan itu merah. Oren muda tidak terlalu terlihat kan? Oh, Ya tidak terlalu terlihat yang dan 0,4 itu ya Bu? Yang mana ya? Iya ya 0,4. Yang dikelokan dan dikelokan posisi kelokan itu sebenarnya bisa dijelaskan ya. Karena kalau misalnya di jurnal itu tidak ada pembahasan tentang konturnya seperti apa, misalnya naik turunnya seperti apa, sebenarnya dari situ mungkin bisa dibaca. Jadi kecepatannya kan awalnya tinggi terus gitu ya. Bisa jadi ini konturnya bisa jadi ada kayak semacam turunan. Habis itu bisa jadi walaupun dia tikungan itu agak datar sehingga arusnya tidak terlalu kecepatannya tidak terlalu cepat banget, tetapi kecepatan yang paling tinggi di area tikungan itu adalah di bagian sebelah sana. Sebelah mana tuh? Sebelah sana ya. Nah, itu terkait dengan gaya sentrifugalnya. Jelaskannya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan kenapa kok orennya itu awalnya oren banget, terus kemudian di tikungan orennya nggak terlalu ini banget, bisa jadi karena kontur geometri dasarnya yang tidak bisa jadi datar tuh, nggak terlalu turun. Kan kadang ada yang agak turun, terus kemudian nggak turun lagi gitu. Konturnya kan sungai yang alami kan tidak bisa kita atur gitu loh, kecuali yang buatan ya, yang bawahnya ada semennya, itu kan jelas bisa bertahan lama. Nah, bisa jadi juga faktor kenapa, ini saya nambahin ya, yang mungkin tidak ada di jurnal ya, makanya pakai faktor mungkin gitu, kenapa kok di wilayah ini selain memang ada tikungan di situ, biasanya di tikungan kan pola arusnya itu kayak yang tadi gaya sentrifugal. Nah, bisa jadi di sini ada pusat-pusat kayak perdagangan atau selain pusat transportasi ya, yang kalau misalnya arusnya di tikungan ini cukup deras kan nanti lama-lama tergerus kan, yang sebelah sana tergerus, yang oren-oren banget itu yang di tikungan, oren tapi yang di tikungan kan kalau arusnya misalnya di situ pola alirannya superkritis ya, tapi kan di sini subkritis ya, bukan superkritis. Misalnya alirannya superkritis kan berarti sudah curam, ini lagi kecepatannya besar gitu. Nah, itu bisa jadi nanti malah akan membuat terjadinya namanya itu scoring. Scoring itu pengikisan tanah pelan-pelan gitu, yang akhirnya menyebabkan kayak erosi gitu loh. Nah, sedangkan di sebelahnya di sini akan terjadi sedimentasi. Nah, itu sebenarnya penelitian ini akan menjadi acuan atau menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tindakan selanjutnya ngapain gitu. Entah di sini mungkin khusus di tikungan ini kalau dananya nggak ada, hanya di tikungan tersebut yang dikasih semen misalnya untuk melindungi atau dikasih apalah untuk agar erosinya atau gerusannya itu tidak terlalu makin melebar atau tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar gitu. Jadi dari satu gambar ini kita sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan konturnya, terkait dengan pola alirannya, kritis, subkritis, itu kan dari situ kan kita membaca ya. Kritis itu kayak apa, subkritis, superkritis. Yang jelas yang paling gampang diingat itu adalah superkritis. Superkritis itu biasanya ditandai dengan kontur dasar yang sangat curam.
Nah itu kecepatannya pasti tinggi itu kalau superkritis. Nah kalau di sini kan subkritis ya, jadi masih terbilang aman lah, nggak sampai superkritis yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan pola arusnya dan kecepatannya gitu. Nah itu ya. Iya Bu. Terus makasih Siva. Ada Arifah ada lagi nggak? Kalau yang misalnya kalau yang di super kritis itu berarti seluruh alirannya gitu jadi super kritis ya Bu? Enggak sih, pada beberapa titik Kayak tertentu. di pinggir atau di pinggir gitu nggak terpengaruh atau bagaimana Bu? Jadi tadi penilaian terkait dengan kritis super kritis itu dari apa tadi? Fraudnya ya? Iya, fraudnya. Nah, fraudnya kurang dari 1 subkritis, terus sama dengan 1 itu kritis, lebih dari 1 itu super kritis. Nah, bisa jadi gambar yang tadi coba Pak, gambar yang tadi lagi coba. Yang mana Bu? Yang tadi warna-warni itu coba. Nah, jadi kondisinya sekali lagi tergantung dari kontur atau geometri. Tadi bahasanya di sini dia bilang geometri ya. Geometri dari dasar sungai itu atau dasar permukaan aliran. Dasar aliran, dasar wadah aliran atau dasar penampang aliran. Jadi tidak semua Arifah akan sama misalnya di titik. Makanya orang tersebut menelitinya di per titik dan dilihat kan titik 1 kritis atau super kritis, dicari fraudnya. Titik 2 ya cari fraudnya. Titik lekungan itu cari fraudnya. Jadi dia ingin mengetahui aliran-aliran yang terjadi di situ itu seperti apa. Artinya tidak mesti dalam satu penampang atau dalam satu pola aliran itu alirannya sama subkritis semua atau superkritis semua. Jadi tergantung dari kontur. Jadi kontur itu sangat berpengaruh untuk aliran kritis dan subkritis ya. Misalnya yang curam itu di sini doang ya, turunan ya. Misalnya turunan, habis itu di sini datar dan agak naik, kan otomatis akan berbeda ya. Ketika turunan super kritis gitu, alirannya cepat banget. Nah, habis ini di sini datar di tekungan misalnya, terus habis itu agak naik kan otomatis kecepatannya itu akan berbeda, fraudnya juga berbeda gitu. Jadi dalam satu tempat kayak gini bisa jadi bermacam-macam pola aliran. Dari 1 meter pertama misalnya apa, 1 meter kedua apa gitu. Dan bisa jadi sama semua. Kalau tadi kan hampir sama nih yang penelitian ini ya, subkritis dan turbulen ya. Kalau rata-rata kalau aliran di sungai itu jarang yang laminer atau transisi. Mesti turbulen, rata-rata itu turbulen karena entah ada batu, entah ada apa dan bukan aliran yang diselokan kayak di selokan kecil gitu ya. Kalau di selokan kecil yang untuk tanah pertanian pun itu banyak turbulennya kan di situ. Artinya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dia tidak tenang gitu loh. Kalau laminer kan kita mengibaratkan itu adalah aliran yang tenang. Kecepatannya itu tidak banyak berubah terhadap waktu gitu kan, sama di titik 1 cm, 2 cm pun dia hampir sama kecepatannya. Tapi kalau turbulen kan kecepatannya itu naik turun gitu ya. Tadi kan di grafik juga ya disampaikan ya di apa? Mana toh? Ya kayak gini-gini kan sudah disampaikan naik turun kan. Nah, artinya dia bukan laminer, tapi turbulen, naik turun gitu. Dan itu terus sudah itu ya. Iya Bu. Nah, kalau sudah saya mau menyampaikan ini. Sudah ya? Sudah Bu. Saya mau ini Bu, stop sharing ya Bu. Oh ya boleh stop sharing deh. Padahal tadi itu saya mau nanya loh Bu ke Mbak Siva Bu. Yang mana? Yang itu loh, yang sarannya Mbak Siva tuh. Itu kan pembangunan infrastruktur lah, itu kayaknya lebih enak yang mana, dibuat ski kah, dibuat apa, berenang, dibuat tambak atau gimana? Nah, itu jawab dah tuh. Iya, kalau saya ya Bu, karena kan ini Bu, Sungai Musi ini kan sebagai sarana transportasi surfing, perekonomian. Jadi menurut saya tuh yang infrastrukturnya tuh kayak gini Bu, kayak apa ya Bu? Kayak terminalnya apa sih Pak? Pelabuhan atau apa? pelabuhannya, pasarnya gitu kan
apa ya Bu, berpengaruh juga kan pasti debit alirannya gitu loh Bu, maksudnya. Iya, mempengaruhi, pola alirannya akan berpengaruh. Terus? Terus ya kayak kalau buat alat transportasi ya sama juga sih Bu. Ya maksudnya bangunan-bangunan kayak gitu loh Bu. Dari penelitian ini kan belum diperlebar sampai segitu. Sarannya ya, tidak sampai ke saran dia ya. Baru sampai ini ya, apa? Awalnya Baru lah sampai, gitu. ya wes sama penelitian ini udah selesai gitu ya, nggak dibahas di situ saran untuk pemerintah, nah gitu nggak ada ya di situ. Iya nggak ada Bu. Sebenarnya kalau tahu aktivitas di sekitar situ, di situ dijelaskan ada aktivitas di sekitar Sungai Musi selain untuk transportasi, di sana juga ada perdagangan, misalnya kayak ada itu pasar apung atau apa, itu kan akan berpengaruh kan. Jadi pembaca itu akan melihat, oh pantas dilakukan di sini. Terus kalau arusnya di sini tinggi, dilakukan di sini tinggi, terus di situ ada perdagangan, bahaya dong. Kan jadi mikir kan, pembaca itu jadi mikir lebih detail. Nah, menurut saya tambahannya di situ kurang detail, saya nggak baca jurnalnya ya. Nah, kurang detail di ininya, di sekitar Sungai Musi yang dia ambil sebagai lokasi penentuan sampel itu ada aktivitas apa aja selain transportasi gitu, selain lalu lalangnya perahu dan kapal gitu. Kan akan mempengaruhi kan, sifat tadi bilang kayak pelabuhan. Iya. Sudah ya? Sudah Bu. Oke, coba ya sekarang terkait dengan nyambung sih sama kritis, aliran kritis. Nah, karyaku. Ini pola aliran ya, aliran subkritik, terus kemudian aliran kritis, dan aliran superkritik. Nah, lalu apa proyek kalian? Jadi, kalian membuat proyeknya adalah membuat model bisa gimana ya bahasanya ya, enak ketemu offline sih ini. Jadi ini ada sebuah wadah bisa pakai kayak kaca atau yang tahan tidak mudah korosi ya, tidak mudah korosi, kaca atau apalah. Yang sebenarnya yang murah tuh kaca, cuma kaca cepat pecah. Terus di sini bisa pakai pipa. Jadi ada aliran, kalau misalnya kita naruh air di sini ada aliran, terus pipanya tuh kalian buat miring. Terus di sini dibuat sebuah apa itu namanya ya? Sebuah segitiga, batu atau apalah, tapi batu itu tersebut batu atau apa ya? Bahan intinya yang bisa dipasang copot tuh, ada ceklek gitu loh, ceklek gimana caranya ada bisa dibuka tutup. Jadi untuk mengetahui kalau misalnya di sini ada hambatan, pola alirannya seperti apa. Kalau nggak ada hambatan kayak gimana gitu. Nah, buat 3 jenis. Jadi buat yang pola aliran kritis, subkritis, dan juga superkritis modelnya itu. Nah, ketiga model tersebut ditaruh dalam wadah yang besar. Jadikan satu tuh. Misalnya bak besar gitu ya. Bak besar, terus di dalamnya itu ada model 1, model 2, model 3. Nanti ada apa namanya, pembuangan yang bisa dibuka tutup. Jadi aliran airnya itu tidak langsung jatuh ke bawah tuh. Paham ya? Jadi ini kan aliran kalau Nggak paham Bu. misalnya Berarti harus tahan air ya Bu bahannya Bu. kalau pipa sih bisa. Kalau untuk ini nih pipa yang paling mudah ini pipa. Tapi kalau ini pipa bisa nggak ya pipa? Pipa nggak bisa. Kalau reservoir ini bisa pakai kaca. Cuman kaca cepat pecah. Maka dari itu kenapa kok setelah bikin 3 ini, nah ketiga model ini tuh nancep kayak dalam satu wadah lagi yang lebih safety gitu loh. Entah dia bak biasa, bak itu tuh. Iya. Bak besar Bak itu. mandi. Bak mandi. Nah, tapi bak mandinya nanti kan airnya itu dibuat jatuhnya itu jadi ada kayak keretekan kalau kita mau
buka keran gitu loh, ada kerannya. Jadi nanti ini ketika berjalan itu ada bak lagi, dia ada bak 1, isinya itu model tadi 1 2 3, terus di bawah itu ada bak 2. Bak 2 itu isinya untuk menampung air ini loh. Menampung air yang jatuh ini. Ya, tapi ada kerannya, jadi bisa dibuka tutup. Jadi artinya untuk mengetahui volumenya misalnya gitu. Jadi ininya yang keluar itu bisa kalian buka tutup. Nanti bisa konsultasi sambil jalan itu, konsultasi kalau kalian udah punya bayangan. Terus misalnya ininya mau pakai apa, bahannya mau pakai apa, terus misalnya sudah cari-cari, kayaknya saya pakai bahan ini dulu gitu, bisa ditanyain. Terus nanti di dalam bak itu ditulis angkatan kalian. Hidrolika tekla angkatan berapa, terus kalau mau ditulis namanya juga bisa, tapi intinya ditulis angkatannya tahun berapa, angkatan 2019 gitu. Berarti itu kayak dari agak itu pakai derajat nggak, Bu? Hah? Itu Apanya? kan miring. Miring, iya. Miring. Jadi, berarti kan kalian mencoba ini ya, ketika masukkan reservoir di sini, maka konsepnya yang jelas kalau kritis itu ketika dia begini, berjalan ke sini, ini nih, ini sama dengan sejajar dengan ini kan, kalau kritis. Nah, kalau subkritis itu kan ini aliran airnya itu di atas dari garis sejajarnya dasar. Jadi nanti dicoba. Sebenarnya kalau lihat dari pola kemiringan, subkritis itu tidak terlalu miring, kritis itu agak miring. Ya. Terus kalau superkritis itu sangat miring, curam. Nah, kalau mau lihat dari cara mudahnya sih sebenarnya berpikirnya dari situ. Superkritis itu ibaratnya air bisa jadi itu hampir, kalau datar banget kan bisa jadi jalannya malah lambat banget ya. Nah, subkritis ini tidak terlalu datar, tapi agak datar dikit. Pada kemiringannya dikit gitu ya, kan dikit kemiringannya itu. Kemiringannya dikit, sehingga lebih pelan, kecepatannya lebih pelan dibandingkan dengan si kritis lebih cepat, sedangkan yang super kritis jauh lebih cepat lagi karena miring banget gitu. Nanti ditulis tapi ya di ininya ya, ini adalah aliran kritis, bisa ditulis kayak gitu, atau nggak usah, nggak apa-apa, 1, 2, 3 aja. Jadi nanti dari yang kalian buat ini, yang memakai model ini, dia akan bisa mengetahui pola aliran kritis, superkritis seperti apa, juga bisa melihat bagaimana pola aliran laminar transisi turbulen. Dan mereka juga bisa menghitung debit secara manual. Gimana caranya? Dengan misalnya ada apa tuh? Kayak botol apa tuh namanya? Botol kecil. Apa ya contohnya ya? Botol kecil itu ya. Kalian tahu botol atau bola deh, bola kecil, bola anak-anak itu yang untuk yang main bola itu loh, buat mainan bola. Nah, kalau kecepatan bisa dari situ. Jadi untuk skala laboratorium nantinya yang menggunakan alat ini, dia akan bisa mengukur kecepatan dan debit. Misalnya kalian kan di lapangan udah tahu kecepatan itu, misalnya di sini bolanya ditaruh di sini, terus sampai sini kira-kira misalnya 2 meter. 2 meter, panjang berarti ya. Atau 1 meter lah. Misalnya 1 meter itu nyampe-nya berapa lama. Kan dari situ ketahuan kecepatan. Dari kecepatan, terus ada ketinggian, ada luas penampang, ini luas penampangan. Penampang aliran ini kan bisa diketahui nanti. Ya. Iya, Bu. Dari situ nanti adik-adiknya atau yang make ini akan bisa tahu debitnya gitu. Jadi dari yang akan kalian bikin itu, model itu akan bisa mengetahui banyak hal, tidak hanya pola aliran kritis, superkritis, tapi juga akan tahu aliran laminar, transisi turbulen, dan tahu cara menghitung debit gitu dari situ. Jadi banyak manfaatnya di situ. Dan nanti step-stepnya kalau bisa dibikin video ya, biar kalian bisa masukin ke YouTube apa ya, kayak bahasa inilah. Kali ini kita akan membuat kayak gitu bahasanya. Yang pertama yang kita butuhkan kayak gitu loh. Jadi setiap step yang kalian
lakukan di video, di foto, nanti digabungin jadi satu video utuh gitu. Misalnya sudah selesai. Kalian terpublikasikan. Jadi enggak ini. Terus Iya, Bu. namanya kalau bisa yang tidak mudah hilang. Jadi jangan pakai spidol. Nama dipakai apa ya? Pakai tato. Pakai tato. Kamu kan ahli elektro, biasanya bisa tuh kayak ngukir-ngukir gitu. Ngukir-ngukir, iya, Bu. Nah, kira-kira kalau selain kaca pakai apa ya yang tidak mudah pecah gitu loh. Kalau misalnya jatuh tiba-tiba keprank habis lah gitu. Sebenarnya bahan-bahan dari pipa itu enak sih, karena yang kita masukin kan juga air. Bukan bahan-bahan kimia seperti asam sulfat dan lain sebagainya kan enggak. Tapi air yang kita masukin gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, nggak harus nunggu pertemuan ya. Jadi saya harapkan langsung ini Bu, saya rencananya panjangnya segini, terus tingginya segini gimana Bu gitu, misalnya juga bisa ditanyain. Terus lebar reservoirnya, tinggi reservoirnya berapa gitu juga bisa dikonsultasikan. Ini tugasnya sendiri-sendiri atau? No, kamu ribet kalau sendiri nanti. Iya, Bu. Ya Satu itu. kelas ini kerjaan satu kelas. Oh iya. Pusing kamu kerja sendiri-sendiri. Bahkan Bu Ani sukanya gitu. Oh gitu ya. Suka bikin pusing orang ya. Enggak lah. Ingin memintarkan orang, insya Allah. Amin. Batu ya, kalau batu. Oh, itu maksudnya itu kayak apa ya, menghambat air itu ya, Bu? Ini contohnya cuma satu. Ini contohnya cuma satu. Nanti kalian bisa buat suatu lubang yang bisa ditek-tek gitu loh, Kak. Apa itu namanya ya? Kan kalau kita ada mainan anak-anak itu yang bisa dibuka pasang tuh. Iya, oh iya. Ini ada itu bahannya apa ya? Siva mungkin lebih tahu ya yang Saya nggak paham, Bu. Mainan anak dibuka tutup. Misalnya ada 3. Ini mana kursornya? Nah, misalnya ada 3. Nanti kalau misalnya ada tiga halangan, pola alirannya seperti apa? Debitnya seperti apa? Berpengaruh tidak? Nanti kan bisa membaca. Kalau dicabut satu, penghalangnya gimana? Kalau sama sekali tidak ada penghalang, kayak gimana gitu. Itu jadi belajar langsung di situ. Begono. Terus nanti saya sih mau ini. Rencananya sih biar enggak terlalu ribet ya kalian, karena ini juga pasti lumayan susah dengan waktu yang cukup lama itu. Nah, maunya nanti ketika UASnya itu adalah kalian presentasi karya ini gitu. Presentasi bawa barangnya, dicoba ketika dialirin air itu seperti apa. Ini adalah contoh aliran kritis. Ini ada contoh aliran laminar. Kalau kita buka itu kalian menjelaskan itu. Coba kita ukur debit gitu. Coba kita ukur debit ketika ada hambatan 1, ketika ada hambatan 2 seperti apa, ketika ada 3 hambatan seperti apa gitu. Gitu ya. Bisa ya? Ya, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Mbak Siva ngomong itu enak, Bu. Itu ya. Enak, bisa lah, juga bisa lah. Nanti pas udah akhir saya jadi ini aja, Bu, jadi moderator. Misalnya Bu Ani mau nanya, nanti saya sampaikan ke Mbak Siva. Oh, saya nanya khusus ke moderator nanti. Biar dijawab, Bu. Iya. Oke. Nanti coba mulai dipikirin ya. Nggak harus nunggu pertemuan minggu depan ya. Dipikirin kira-kira kayak gimana gitu. Iya, Bu. Lama, tapi kalau kalian nyantuy, nggak akan selesai. Di hari H paling nggak selesai intinya kalau. Ya. Walaupun waktunya lama. Karena kalian tuh pertemuan 14. Ini kita baru pertemuan 12 loh. Karena kemarin kepotong libur itu. Nah, minggu depan tuh pertemuan ke-14. Pertemuan 15 itu setelah liburan. Jadi kalau nggak salah tanggal 4 Januari itu baru masuk. Terus pertemuan ke-15 terus baru UAS. Jadi waktunya sangat panjang, 2 minggu lebih. 3 minggu ya kayaknya. Cukup lama. Tapi waktu itu terus berjalan. Tugas kalian yang lain juga pasti banyak. Terus besok
Cek, saya matikan dulu rekamannya. Besok jam